Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga saya bisa mengerjakan tugas ini dengan baik dan juga lancar. Kedua kalinya, salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda agung Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita ke zaman penuh penerangan ini. Baik yang saya hormati dan yang saya takdimi, pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM, yang saya hormati Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yang saya hormati Ibu Wahyu Lestari MPD selaku Dekan Fakultas Tadris Umum dan selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, yang saya hormati Ibu Eka Rahayu MPD selaku Kaprodi Tadris Matematika, dan tak lupa pula yang saya hormati dan yang saya cintai kedua orang tua yang telah mendoakan dan mendukung saya hingga sampai saat ini, dan juga yang para teman-teman seperjuangan yang saya sayangi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai bab kata. Yang pertama mengenai definisi kata. Kata adalah satuan bentuk terkecil dari kalimat yang dapat berdiri sendiri dan mempunyai makna. Kata-kata yang terbentuk dari gabungan huruf atau gabungan morfem atau juga gabungan huruf dengan morfem. Nah, morfem itu adalah satuan terkecil dalam bahasa yang memiliki makna atau fungsi. Nah, baru kita akui sebagai kata bila bentuk itu mempunyai makna. Dari segi bentuknya, kata dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu kata yang bermorfem tunggal. Kata yang hanya memiliki satu morfem atau satuan terkecil dalam bahasa yang memiliki makna atau fungsi. Ciri-ciri kata morfem tunggal ini yaitu hanya memiliki satu morfem, tidak dapat dipecah menjadi morfem lain, morfemnya tidak dapat diubah. Nah, yang kedua yaitu kata yang bermorfem banyak. Artinya kata yang memiliki lebih dari satu bentuk atau morfem. Ciri-ciri dari kata yang bermorfem banyak ini yaitu memiliki lebih dari satu bentuk, dapat diubah menjadi bentuk lain, morfemnya dapat diubah. Kata yang bermorfem tunggal disebut juga kata dasar atau kata yang tidak berimbuhan. Kata dasar pada umumnya berpotensi untuk dikembangkan menjadi kata turunan atau imbuhan. Nah, selanjutnya mengenai pembagian kelas kata dalam bahasa Indonesia. Yang pertama, pembagian kelas kata dalam bahasa Indonesia itu memiliki banyak kata, yaitu yang pertama mengenai verbal. Verbal atau kata kerja adalah kata yang menyatakan suatu tindakan atau pengertian dinamis. Kata kerja dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kata kerja transitif dan kata kerja intransitif. Yang kedua mengenai adjektiva atau kata sifat. Adjektiva atau kata sifat adalah kata yang digunakan untuk menggambarkan, membatasi, memberi sifat, dan menambah suatu makna pada kata benda dan kata ganti. Adjektiva dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu 1. Adjektiva dasar, 2. Adjektiva turunan, 3. Adjektiva majemuk. Nah, yang ketiga nomina atau kata benda.
Nomina atau kata benda adalah kelas kata yang menyatakan nama dari seseorang, tempat atau semua benda dan segala yang dibendakan. Kata benda atau nomina ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu kata benda konkret. Untuk benda yang dapat dikenal dengan panca indera, misalnya buku, meja, sepeda. Dan yang kedua yaitu kata benda abstrak. Untuk benda yang menyatakan hal yang hanya dapat dikenal dengan pemikiran, misalnya cinta, keadilan, kebahagiaan, dan kesabaran. Selanjutnya yang keempat, pronomina atau kata ganti. Pronomina atau kata ganti adalah kata pengganti kata benda. Kata ganti ini dapat dibedakan menjadi 6, yaitu 1. Kata ganti orang, 2. Kata ganti pemilik, kata ganti tanya, kata ganti petunjuk, kata ganti penghubung, dan kata ganti tidak tentu. Selanjutnya yang kelima mengenai numeralia atau kata bilangan. Numeralia atau kata bilangan adalah kata yang menyatakan jumlah bentuk benda atau hal menunjukkan urutannya dalam suatu deretan. Yang keenam mengenai adverbia atau kata keterangan. Adverbia adalah kata yang memberikan keterangan pada kata kerja, kata sifat, dan kata bilangan. Bahkan mampu memberikan keterangan pada seluruh kalimat. Yang ketujuh, mengenai interrogativa. Interrogativa adalah kategori dalam kalimat interrogatif yang berfungsi menggantikan sesuatu yang ingin diketahui oleh pembicara atau mengukuhkan apa yang telah diketahui pembicara. Yang kedelapan mengenai demonstrativa atau kata tunjuk. Demonstrativa adalah kata yang dipakai untuk menunjukkan atau menandai orang atau benda secara khusus. Kata tunjuk dapat dibedakan menjadi 3. 1. Kata tunjuk dasar. Contohnya ini, itu. Yang kedua, kata tunjuk turunan. Contohnya berikut, sekian, sedemikian. Yang ketiga yaitu kata tunjuk gabungan. Contohnya di sana, di situ, di sini. Yang kesembilan mengenai artikula atau kata sandang. Artikula adalah kata yang menentukan atau membatasi kata benda. Kata sandang umumnya terletak di depan atau sebelum kata benda. Kata sandang berupa partikel, jadi tidak dapat berafiksasi atau diberi imbuhan. Yang 10 mengenai preposisi. Preposisi adalah kategori yang terletak di depan kategori lain, atau terutama nomina, sehingga terbentuk frasa eksosentris, direktif. Ada 2 jenis preposisi, yaitu 1. Preposisi tunggal adalah preposisi yang hanya terdiri atas satu kata. Bentuk preposisi tunggal tersebut dapat berupa kata dasar dan kata berafiks. Yang kedua, preposisi gabungan, terdiri atas 2 preposisi yang berdampingan dan 2 preposisi yang berkolerasi. Yang 11 mengenai konjuksi. Konjuksi adalah suatu kata tugas atau kata penghubung yang berfungsi untuk menghubungkan 2 buah klausa, kalimat, paragraf, atau lebih. Selanjutnya mengenai kategori fatis. Kategori fatis adalah kelas kata yang bertugas memulai, mempertahankan, atau mengukuhkan komunikasi antara pembicara dan pendengar, dan biasanya terdapat dalam konteks dialog. Bentuk fatis biasanya terdapat di awal, tengah, maupun di akhir kalimat.
Selanjutnya mengenai interjektif. Interjektif merupakan kata seru yang mengungkapkan isi hati dari si pembicara. Kebanyakan orang untuk mengungkapkan isi hati seperti rasa kagum, jijik, heran, atau takut. Mereka dan juga kita menggunakan berbagai kata seperti wow, ih, oh, dan sebagainya. Nah, kata-kata seperti itulah yang dimaksud dengan interjeksi. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai bab kata. Kurang lebihnya mohon maaf, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.